Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas akhir kami, yaitu tentang analisis data saham harian dari PT S Hardware Indonesia Tbk. Di sini kelompok kami itu ada 3 orang. Yang pertama itu adalah Rifan Setiadi, yaitu saya sendiri dengan NPM 2017-05-10-19. Kemudian ada Dita Faradila dengan NPM 2017-05-10-02. Kemudian ada Abdia Bagas Tufari dengan NPM 2017-05-10-81. Berikutnya ini akan langsung dijelaskan oleh Bagas. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu konteks proses bisnis analisis data. Analisis data dilakukan untuk menganalisa dan memprediksi harga saham harian PT Asia Hardware Indonesia Tbk. Model dan hasil analisis dapat digunakan bagi individu atau organisasi tertentu yang akan membeli saham harian PT Asia Hardware Indonesia Tbk, seperti manajer investasi suatu perusahaan, seorang investor, dan yang lainnya. Data yang digunakan pada analisis dan pemodelan ini merupakan data saham harian PT AC Hardware Indonesia Tbk sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya yaitu sumber dataset. Dataset yang digunakan merupakan data historis saham harian PT AC Hardware Indonesia Tbk sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2023. Dataset diambil dari situs Kaggle, yaitu tepatnya pada link berikut. Kemudian di mana pada halaman tersebut tersedia berbagai dataset histori saham dari berbagai perusahaan dalam periode tertentu. Pada situs tersebut tersedia pada histori saham dengan periode menit, jam, dan harian. Pada kasus yang dibahas di dalam dokumen ini, dataset yang digunakan adalah data histori saham harian PT AC Hardware Indonesia Tbk. Selanjutnya adalah proses pre-processing. Pre-processing merupakan serangkaian langkah yang diterapkan pada data mentah sebelum dilakukan analisis dan pemodelan. Pada kasus ini, analisis dan pemodelan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python yang dilakukan pada platform Google Colab. Beberapa hal yang dilakukan pada tahap pre-processing antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, eksplorasi data. Tahap eksplorasi data dilakukan dengan tujuan untuk memahami data yang dianalisis. Di sini ada source code-nya. Yang pertama, untuk melihat isi dataset, yaitu dengan timeslap, kemudian ada open, low, high, dan close, hingga volume. Kemudian selanjutnya untuk ditentukan melihat struktur dan tipe data dari dataset dengan dev.info. Selanjutnya melihat rangkaian statistik deskripsi dataset. Dari gambar ini terlihat beberapa ringkasan statistik deskriptif terkait data yang ada di dalam dataset, seperti contoh harga tertinggi dan keseluruhan. Transaksi saham adalah 1905 dan terendahnya adalah 63. Kemudian selanjutnya yaitu cleaning data. Cleaning data dilakukan untuk membersihkan dataset dari nilai yang hilang, nilai yang outliers, dan juga data yang duplikat. Di sini yaitu untuk memeriksa apakah ada nilai yang hilang. Kode program ini berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah ada nilai yang hilang
pada tiap-tiap kolom dataset. Hasil running yang ditunjukkan pada gambar tersebut memberikan informasi bahwa tidak terdapat nilai yang hilang pada tiap-tiap kolom yang ada, sehingga tidak perlu dilanjutkan proses cleaning data. Selanjutnya yaitu penanganan nilai yang outliers. Outliers adalah nilai-nilai yang secara signifikan berbeda dari nilai-nilai data lainnya dalam suatu dataset. Pada tahap ini akan dilakukan pengecekan dan penanganan untuk tiap yang outliers pada kolom open, low, high, dan close. Di sini yang pertama memeriksa nilai yang outliers, kemudian menggunakan fungsi untuk mendeteksi outlier pada kolom. Selanjutnya dilakukan memeriksa outlier di setiap kolom, kemudian menampilkan outliers di dalam setiap kolom. Lalu ada kolom telah dilakukan pengecekan outliers, kemudian karena hal yang mungkin dan dibolehkan jika nilai yang ada pada kolom-kolom, kemudian memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kode program tersebut untuk melakukan pengecekan nilai outliers untuk kolom open, low, high, dan juga close. Dari hasil running kode program, diketahui bahwa tidak terdapat nilai yang outliers pada kolom-kolom tersebut, sehingga proses penanganan outliers tidak dilanjutkan. Proses pengecekan nilai outliers tidak dilakukan untuk kolom-kolom karena perbedaan signifikan dari nilai-nilai yang ada pada kolom-kolom merupakan hal yang wajar dalam perdagangan saham. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Dita Faradila. Baik, yang selanjutnya di sini ada untuk memeriksa duplikasi data. Jadi pemeriksaan duplikasi data itu dilakukan agar data saham yang akan dianalisa itu tidak ada data yang terduplikasi. Karena duplikasi data itu akan mempengaruhi hasil analisis yang cukup signifikan seperti pengaruh pada statistik deskriptif data, analisis korelasi, pemodelan, hingga keputusan bisnis. Pada tahap ini akan dilakukan pengecekan duplikasi data untuk setiap kolom yang ada pada dataset. Jadi di sini bisa teman-teman lihat ada kodenya duplicated sama dengan df.duplicated. Kemudian kita print untuk hasilnya dan ternyata hasil runningnya adalah empty data atau tidak ada data yang terduplikasi. Kemudian untuk selanjutnya mengubah tipe data timestamp dari objek menjadi datetime. Mengubah tipe data merupakan salah satu tahapan yang cukup penting dalam analisa itu biasanya tergantung pada jenis dan metode analisis yang digunakan. Pada studi kasus analisis data saham harian PTS Hardware Indonesia Tbk ini, data yang diubah tipe datanya adalah data atau nilai yang ada pada kolom timestamp, di mana tipe data yang awalnya adalah objek itu diubah menjadi timestamp. Diubah menjadi datetime. Hal tersebut akan berfungsi supaya data yang ada pada kolom timestamp itu dapat digunakan dalam analisis data yang mana menggunakan algoritma LSTM. Di sini ada print sebelum ditransformasi dan yang sesudah ditransformasi dengan kode programnya adalah df timestamp sama dengan pd.to_datetime dalam kurung df timestamp. Di sini untuk hasil runningnya bisa dilihat perubahan tipe datanya ya dari yang tadinya itu objek menjadi datetime. Kemudian ini untuk hasil daripada cleaning data. Ini untuk datanya yang di mana mungkin agak ke bawah. Nah, ini dari data tahun 2008 sampai tahun 2023. Lanjut untuk selanjutnya ke fitur engineering. Nah, fitur engineering itu merupakan langkah pre-processing machine learning yang mengekstraksi fitur dari data. Dengan fitur engineering, model yang akan dibangun akan lebih meningkat kinerjanya karena dalam fitur engineering itu membantu untuk menangkap pola dan hubungan yang mendasari dalam data. Yang pertama di sini kita akan membuat tiga kolom baru, yaitu day, month, dan juga year. Di mana ini merupakan kita dapat dari kolom timestamp. Jadi data kita yang tadinya hanya 6 kolom itu berubah menjadi 9 kolom.
Lanjut. Nah, ini untuk depth, describe, dan segala macam, ke bawah lagi. Kemudian di sini kita akan menampilkan keterangan apakah harga di data itu berada di akhir kuartal atau tidak dengan np.where def moon itu dibagi modulan dengan 3. Rata untuk yang awal itu adalah 0 this quarter n. Kemudian di bawah kita plotting. Nah, ini merupakan plotting untuk setiap kolomnya, open, high, low, dan close-nya dari tahun 2007 hingga 2023. Lanjut. Di sini DF Group by is quarter N itu digunakan untuk melihat apakah harga sahamnya itu menurun setelah pengumuman kuartal atau tidak, dan ternyata hasilnya adalah iya, harga sahamnya ini menurun setelah pengumuman kuartal. Kemudian kita akan membuat kolom baru untuk mengecek kenaikan harga penutupan pada hari berikutnya. Nilai 1 itu berarti harga penutupan pada hari berikutnya itu meningkat dibandingkan dengan hari saat ini. Nah, ini untuk yang kolom 0 itu 1 atau naik ya. Sedangkan di bawahnya itu rata-rata 000, kemudian di nomor 2 paling bawah itu juga nilainya 1. Nah, lalu di sini kita buat untuk plottingnya berupa pie, bentuk pie. Hasil dari planningnya itu dapat dilihat bahwa harga penutupan yang mengalami kenaikan hanya terdapat sekitar 35,5% dari total transaksinya. Kemudian ini kita plotting lagi dalam bentuk figur dengan pick size untuk menampilkan hubungan korelasi antar kolom untuk menentukan fitur mesin learning-nya. Ini. Kemudian ke bawah. Nah, ini kita akan memilih fitur yang akan kita gunakan. Jadi fitur yang akan digunakan itu adalah nilai harga penutupan dan juga tanggal atau timestamp. Karena pada kolom tersebut kita dapat mengetahui harga akhir dari penjualan saham tersebut pada harinya. Jadi kita hanya menggunakan dua kolom, yaitu timestamp dan juga close. Lanjut ke bawah. Kemudian di sini kita akan normalisasikan nilai close-nya, harga penutupan yang 0 sampai 1 tadi, untuk memudahkan pemrosesan data dalam skala yang beragam. Di sini kita ubah yang tadi nilainya berubah ya. Tadi misalnya 98 jadi 0,019 dan sebagainya untuk nilai close-nya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Rifat. Baik, yang berikutnya adalah mengenai proses analisis data dan visualisasi. Nah, ini berarti terkait dengan analisis dan modeling dari data yang sudah ada. Jadi, di sini modelingnya, kalau dilihat di dalam dokumennya, nah ini. Jadi, analisis data yang dilakukan pada data saham harian ini, itu menggunakan algoritma LSTM, ya singkatan dari Long Short Term Memory. Di mana algoritma ini itu merupakan algoritma yang mana dalam bidang machine learning itu digunakan untuk memodelkan atau memprediksi urutan data, terutama dalam konteks data yang berkaitan dengan urutan waktu atau time series. Nah, LSTM ini salah satu jenis model jaringan saraf rekuren yang dikembangkan khusus untuk mengatasi masalah vanishing gradient yang umum terjadi pada RNN. Nah, algoritma LSTM ini cocok dipilih. Kenapa? Karena pada pemodelan data saham harian PTS Hardware Indonesia Tbk ini, itu dia bentuknya adalah time series atau urutan waktu. Nah, kemudian untuk tahapan analisisnya dari pemodelan yang dilakukan itu antara lain pertama adalah di sini saya membuat sebuah function untuk
men-split data ya. Jadi data yang ada pada data frame itu nanti akan dipisah menjadi dua bagian, yaitu menjadi data train dan juga data test ya. Kemudian di sini eh, kami membagi 80% dari data frame itu dijadikan sebagai data trainnya. Kemudian sisanya yaitu 20% itu dijadikan sebagai data tesnya atau data ujinya. Nah, nanti data ini itu bakalan dipakai untuk pemodelan dan evaluasi model, di mana nanti data yang dilatih itu digunakan untuk menguji performanya. Nah, ini di sini ada codingannya untuk menampilkan pembagian datanya. Jadi, yang tadinya data keseluruhannya ini adalah data awal bawaan datasetnya, kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% ini, warna biru ini, itu merupakan data untuk trainingnya, kemudian yang 20% ini merupakan data untuk tesnya. Nah, ini contohnya kalau ditampilkan di sini. Nah, kemudian di sini juga saya membuat sebuah function yaitu split target. Ini merupakan function yang berguna untuk membagi data frame yang isinya data target itu jadi pasangan data input output ya. Fungsi ini tuh mempermudah kita untuk mempersiapkan data untuk pelatihan model yang menggunakan metode berbasis urutan waktu seperti LSTM dan yang lainnya. Nah, di sini contohnya saya membagi yang tadinya train ini, yang tadi nilai 80% di atas ini, itu dibagi lagi dalam function split target ini menjadi dua bagian. Yang pertama itu untuk yang inputnya, xtrain, kemudian ada outputnya yaitu ytrain. Yang nanti ini digunakan untuk pengujian si modelnya. Begitu pula dengan data testnya. Data testnya ini dibagi jadi dua juga. Yang pertama itu untuk x-test, variable x-test, yang kedua itu untuk y-test. Oke. Nah, nanti data latih dan data uji ini dipisahkan sebagai pasangan input-output seperti yang tadi dijelaskan. Nah, ini diperlukan untuk melatih dan menguji model yang menggunakan pembelajaran berbasis urutan. Nah, di mana variabel xtrain ini dan ytrain ini nanti berisi input-output untuk data latihnya, dan untuk xtest dan ytest ini berisi input-output untuk data ujinya. Kemudian di sini eh, si xtrain ini itu bentuknya xtrain dan xtest ini itu bentuknya diubah lagi. Nah, tujuan dari pengubahan bentuk ini itu adalah agar dia itu bisa dimasukkan ke dalam nanti algoritma atau model yang menggunakan algoritma tertentu. Jadi contohnya di sini kalau kita menggunakan LSTM, maka si xtrain dan xtest-nya ini diubah formatnya yang sesuai untuk model LSTM ini. Nah, berikutnya adalah setelah datanya di-split, dibagi, yang berikutnya adalah tahapan untuk membuat modelnya. Jadi objek modelnya ini dibuat ya. Jadi untuk pembuatannya ini adalah menggunakan sekuensial untuk layer-layernya, urutan layernya ya. Kemudian algoritma utamanya adalah LSTM yaitu long short term memory. Arsitekturnya itu merupakan arsitektur secara berurutan atau sekuensial tadi, di mana untuk layer LSTM ini yang pertama itu ada 100 unit neuron test, unit neuron. Kemudian dilapisi lagi dengan LSTM 50 unit neuron. Setelah itu dilapisi lagi dengan layer dense 25 unit dan juga layer dense 1 unit. Nah, kemudian dengan menggunakan kode ini, model LSTM ini nanti arsitekturnya itu terdiri dari dua layar yaitu LSTM dan juga layer dense. Nah, berikutnya ini pembuatan kelas callback ya. Kelas callback ini berguna untuk membuat sebuah callback yang akan dipanggil pada akhir setiap epoch. Jadi epoch ini kayak seperti training, siklus pelatihannya, di mana dengan menggunakan kelas callback ini, kemudian kita atur instansinya dari callback ini apa, kita dapat mengontrol perilaku pelatihan berdasarkan kondisi tertentu. Ya, contohnya di sini, kalau latihannya itu masih menghasilkan nilai yang di atas 0,015, maka pelatihannya akan terus dilakukan.
Tapi kalau tidak, pelatihannya akan selesai. Nah, kemudian di sini ada optimizer. Optimizer ini berguna untuk mengoptimalisasi dari pelatihan si model tadi. Nah, ini kemudian setelah dibuat objek modelnya, kita di sini akan melakukan training model. Nah, training model ini eh, kita menggunakan data yang tadi sudah dipisah-pisah, yaitu ada Xtrain dan juga YTrain. Kemudian validasinya itu menggunakan Xtest dan juga YTest. Nah, berdasarkan model tadi, ya, yang menggunakan callback tadi ini, kalau kita lihat hasil runningnya di sini, dia akan terus berjalan epochnya berulang-ulang sampai dengan nilai dari epoch apa MAE-nya itu, mean absolute error-nya itu di bawah 0,015 atau pas 0,15. Di sini sepertinya contoh seperti ini. Kemudian setelah datanya di training, di sini kita akan tes data tersebut menggunakan data awal dari datasetnya. Jadi dataset awalnya itu kita tes menggunakan data prediksi dari si modelnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada data yang biru ini itu merupakan data asli dari datasetnya. Kemudian kita prediksi datanya ini menggunakan model tadi dan yang oranye ini merupakan data hasil prediksinya. Nah, maka di sini contohnya ada 800 data yang harga skalanya ini kan tadi dari transform dirubah jadi 0 sampai 1,0 di mana sini errornya itu rata-rata itu berkisar 0,01 dan cukup kecil. Makanya dari itu model ini dikatakan cukup untuk memprediksi harga saham ke depannya. Oke, berikutnya ini udah, kemudian adalah hasil analisis dan rekomendasi. Untuk hasil analisis sendiri, baik. Untuk hasil analisisnya ini, di sini kami mencoba untuk memprediksi, ya studi kasusnya adalah memprediksi harga saham untuk 100 hari ke depan, ya. Di mana di sini data yang akan digunakan untuk prediksi adalah data 100 data terakhir dari transaksi yang ada. Kemudian kita tentukan di sini pertama kita ubah dulu ya formatnya biar sesuai dengan modelnya. Setelah itu kita predik datanya ini yang 100 data tadi. Kemudian setelah itu kita transform ulang ya biar nanti hasilnya tidak 0,0, lagi jadi seperti ini. Setelah itu diprediksi harganya setelah diprediksi ditransform kemudian ditampilkan seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari hasil prediksi modelnya untuk prediksi harga saham AC Hardware Indonesia ini selama 100 hari ke depan. Jadi hari ke-1 setelah tanggal terakhir di dalam data set itu adalah 732, kemudian 142 dan seterusnya sampai dengan hari ke-100. Nah, untuk memudahkan uh, proses melihat membaca datanya, di sini kami memplotting hasil prediksi tersebut ke dalam sebuah grafik, garis grafik ya, line chart di sini. Jadi dapat disimpulkan bahwa menggunakan model yang telah dibuat, itu kita dapat prediksi bahwa harga closing atau harga penutupan dari saham AC Hardware ini untuk 100 hari ke depan itu cenderung menurun. Ya, di sini cenderung menurun. Contohnya ini adalah jadi hari ke-0 dia masih di harga 700 sekian, kemudian di hari ke-80, 80 sekian itu drop sampai dengan harga 400 sekian, dan di hari ke-100 itu naik lagi sampai di harga 400 sekian atau 450 ke atas seperti itu. Nah, untuk rekomendasinya, model yang telah dibuat ini itu dapat digunakan untuk memprediksi harga saham harian PT AC Hardware Indonesia Tbk untuk jangka pendek ya. Sehingga ini mengurangi resiko yang terjadi ketika membeli saham PT AC Hardware Indonesia Tbk. Tapi model yang dikembangkan ini menggunakan algoritma LSTM yang mana tidak begitu baik untuk memprediksi harga saham jangka panjang. Contohnya untuk tahunan itu tidak begitu baik. Maka dari itu, perlu digunakan beberapa metode atau algoritma lain, ya seperti regresi linear, atau ARIMA, atau random forest, dan banyak lagi. Nah, untuk memilih metode terbaik ini, sebaiknya kita lakukan eksperimen dan evaluasi yang teliti. Jadi, dalam modeling ini sebenarnya kita bisa membuat banyak model, kemudian kita tes lagi errornya itu yang paling kecil yang mana dan akurasinya yang paling bagus yang mana. Kemudian setelah itu,
Setelah dibandingkan, baru kita dapat memilih mana metode yang paling sesuai untuk prediksi harga saham jangka panjang. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami terkait tugas akhir dari Big Data. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.